Halo semua, perkenalkan nama saya Regita Cahyani Priantoko dengan NRP terakhir 1021. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif pembangunan IKN dalam perencanaan wilayah dan kota. Mari kita lihat. Nah, di sini nih kita akan menjelaskan. Yang pertama ada latar belakang bagaimana IKN terbentuk, lalu yang kedua ada alasan dan faktor bagaimana IKN terbentuk, lalu yang terakhir ada dampak dan solusi jika IKN terbentuk. Nah, yang pertama nih kita akan membahas tentang latar belakang IKN. Apa itu sih IKN? IKN yaitu Ibu Kota Negara Nusantara, merupakan proyek yang dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara yang maju sesuai visi Indonesia pada tahun 2045. Nah, IKN dibangun dengan identitas nasional dan IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia itu sendiri. Nah, pembangunan IKN itu dilatar belakangi juga oleh ibu kota saat ini yaitu DKI Jakarta. Terlalu banyak beban bangunan dan infrastruktur yang diberikan di atas kota, hal itu memberikan bahaya subsidensi atau penurunan permukaan tanah, dan wilayah-wilayah yang tepat berdatasan langsung dengan laut juga berpotensi menjadi wilayah yang terdampak banjir. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan alasan bagaimana IKN terbentuk. Sejak banjir besar yang melanda Jakarta pada tahun 2013, isu pemindahan ibu kota menjadi salah satu alternatif, dan 2 kabupaten tersebut dipilih atas dasar, yaitu yang pertama ada lokasi strategis, yang kedua ada persediaan lahan yang cukup luas, yang ketiga ada keamanan dari bencana, yaitu seperti banjir dan lainnya, lalu yang keempat ada ketersediaan sumber daya air, dan kelima ada dekat dengan kota exciting karena ada minim potensi konflik sosial, dan yang terakhir ada kriteria pertahanan dan keamanan tidak berada di dekat perbatasan. Nah, apabila dilihat dari perspektif perencanaan tata guna lahan, memiliki pandangan yang berbeda, berdasarkan keyakinan bahwa siapapun di wilayah tersebut bisa mengaruhi pengambilan keputusan guna lahan di suatu wilayah. Nah, dinilai provinsi tersebut sudah hampir dibilang bisa tidak layak untuk memiliki atau menjadi ibu kota Republik Indonesia. Banjir, pencemaran udara, sungai, polusi udara, hingga kemacetan menjadi penjelasannya bahwa Jakarta sudah hampir dibilang tidak layak untuk menjadi ibu kota Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada faktor pendorong yang kita dapat berfokus pada peningkatan pemerataan pembangunan dan ekonomi negara, lalu ada serta menciptakan sistem birokrasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia ini secara lebih baik. Nah, pemindahan ibu kota negara juga memberikan dampak, yaitu salah satunya dampak positif seperti mendorong investasi dan ekonomi pada ibu kota provinsi baru tersebut dan beserta sekitarnya juga. Dan pemindahan provinsi baru tersebut juga bisa memberikan dampak seperti pemerataan penduduk yang sebelumnya penduduk di situ sedikit, lalu banyak yang orang yang imigrasi dari kota-kota besar seperti Jakarta yang sebelumnya atau kota-kota padat yang ada di Jawa dipindahkan ke IKN tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dari saya. Mohon maafkan. Terima kasih.